Halo selamat pagi teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora yang ada di network. Apa kabar di pagi hari ini? Benar-benar kabar baik semuanya. Dan kita akan ngobrol seperti biasa bersama dengan acara kita Sales Mastery with Eloy Saluku, seorang theocentric motivator, leadership coach dan juga sales trainer. Dan pagi ini kita juga akan sama-sama berbahas, tadi sudah disampaikan oleh Yulis juga ya, pagi ini kita akan ngobrol seputar give first, memberi lebih dahulu. Iya. Nah, kita sudah akan ngobrol nih Yul ya di pastinya suasana yang mendung ini, tapi kayaknya Pak Eloy sudah siap bersemangat nih. Halo, selamat. Pak Eloy mau ngasih apa ke kita pagi hari ini ya? Kita mau kasih banyak ya. Dan teman-teman yang sekarang mungkin lagi kena gerimis sedikit di Jakarta ini ya. Tapi ya tetap kita mau memberikan lebih dulu. Ini kelihatannya sederhana dan klise, tetapi kalau dilakukan secara konsisten, Mas Bima, ini akan memberikan hasil yang luar biasa. Coba bayangkan ya, sahabat Sonora, berikan senyum lebih dulu kepada siapapun yang Anda temui hari ini. Berikan salam lebih dulu, bukakan pintu lebih dulu. Ketika Anda masuk lift, berikan kesempatan kepada wanita, kepada lady first. Lakukan ini secara konsisten selama let's say 7 hari ke depan. Lalu perhatikan bagaimana hasilnya. Oleh karena Anda akan lihat orang-orang akan mulai menyukai Anda lebih dari minggu-minggu sebelumnya. Dan ini menjadi dasar dari menjadi reseller yang sudah kita bahas setiap kali di pagi Rabu ya. Di mana Anda memberikan lebih dulu, dan rave itu kan kita sudah bahas ya, artinya sambutan hangat. Jadi ketika orang menyukai Anda, maka Anda akan disambut hangat, dan ketika Anda disambut hangat, itu akan menjadi modal untuk memulai dan membangun hubungan baik. Nah, itu yang kita mau ajak teman-teman untuk bicarakan hari ini, dan tentu saja kita mengundang sebanyak-banyaknya pertanyaan. Ya, sebanyak-banyak pertanyaan supaya apa yang kita bahas ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman di lapangan. Sehingga mulai hari ini teman-teman semua yang mendengarkan, katakan pada diri Anda sendiri, I give value first. Saya memberikan lebih dulu, saya memberi nilai lebih dulu. Yang kedua adalah Anda mengatakan kepada diri sendiri pagi ini, saya enjoy memulai dan membangun hubungan baik. Oleh karena seperti yang kita bahas di dalam rave selling ini, dengan hubungan baik dan dengan yang namanya memberikan lebih dulu, ini akan menjadi dasar di mana kita membangun trust, kepercayaan, dan tentu saja engagement. Nah, engagement ini lebih daripada sekedar puas. Karena kalau Anda punya customer yang puas, tetap aja Anda bisa jajan di tempat lain. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah dasar yang baik, awal menuju kepada loyalitas dan engagement daripada customer. Tetapi puas saja tidak cukup. Karena kalau Mas Bima dulu waktu pacaran misalnya ya, kita nggak usah ngomong mengenai istri yang sekarang, tetapi waktu dulu katakan saja Mas Bima itu puas dengan pelayanan dari kesannya gitu ya, dengan performance. Banyak loh teman-teman di luar sana yang puas dengan pelayanan pasangannya, tetapi tetap aja bisa jajan di tempat aja. Aduh. Iya, karena itu bahkan ya ada satu penelitian namanya, ini agak melenceng sedikit ini, tetapi berbicara mengenai kepuasan ini bagus sekali loh. Ada satu penelitian namanya Triangular of Love, bukan success triangle tapi triangular of love, yang diteliti bahwa ternyata supaya pasangan itu, keluarga itu bisa bahagia mesti punya 3 Mas, namanya triangular, ada segitiga. Yang pertama itu mesti punya intimacy. Intimacy itu adalah ketika Mas Bima pulang ke rumah, itu masih ada waktu tuh untuk ngobrol-ngobrol dengan istri. Mbak Yulis masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan suami. Kita itu kan kalau udah capek ya pulang ke rumah itu ya, kita nggak ada waktu lagi. Waktu pasangan kita bertanya pun, gimana hari ini? Ya udahlah gitulah. Kayaknya mau istirahat, baterainya soak, mau di-charge lagi di rumah kan begitu ya. Tapi hasil penelitian ini mengatakan kalau mau
akhirnya ada engagement di dalam keluarga dengan jangka lama, maka harus ada intimacy. Tetapi ternyata intimacy, tapi ngomong-ngomong Mbak Elis masih begitu ya? Kalau pulang ke rumah masih ada waktu, palingan lewat teleponnya. Kayaknya Pak Eli baca status saya sih. Tetap keep in touch. Harus ya. Yang namanya harus ada intimacy. Tetapi intimasi ternyata nggak cukup, Mas. Masih ada yang namanya passion. Tetapi di dalam penelitian ini passion itu lebih ke hasrat ya. Hasrat itu lebih kepada yang namanya itu cinta eros atau seks sebetulnya. Jadi di dalam keluarga itu ada intimasi, ada passionnya, dan ya ini banyak juga yang tidak punya secara rutin gitu ya. Tetapi itu tidak cukup, harus ada komitmennya. Nah, komitmen ini yang perlu sekali. Oleh karena waktu kita mengatakan reselling ya, kita berbicara mengenai komitmen. Kita mau berbicara misalnya salah satu pesawat, beberapa merek pesawat di Indonesia ini, kita nggak usah sebutkan namanya, tetapi semua peserta, semua pendengar, kalau saya menanyakan, coba sebutkan 3 nama pesawat airlines yang Anda tahu, top of mind Anda di Indonesia ini, maka akan muncul A, B, C begitu ya. Lalu kita tanya dari 3 nama merek pesawat ini, kalau Anda ada uang banyak atau Anda pergi keluar kota dan dibayar oleh perusahaan, Anda akan memilih nama pesawat apa, merek pesawat apa. Semua juga akan muncul di mana-mana saya pergi, saya menanyakan ini selalu muncul dengan nama pesawat itu. Nah, kalau kita tanya kenapa? Karena mereka mengatakan full service, tidak pernah terlambat. Cuman beberapa waktu terakhir saya keluar kota, itu 2 kali itu saya terlambat sekitar hampir 1 jam. Walaupun nanti karena kalau setelah 1 jam kan mereka mesti bayar tuh. Jadi kita disuruh nunggu di dalam pesawat. Nah, ini konsistensi. Ini kalau pesawat ini tidak berubah nih, ini akhirnya value yang diberikan kepada pelanggan itu perlahan-lahan itu dipersepsi menjadi tidak konsisten dengan janji-janji yang pernah diberikan. Saya pernah ke satu kota di Berau namanya ya. Di Berau itu saya makan di satu restoran gitu. Tidak terlalu mewah sih. Namanya juga kota kecil di Berau itu, masih 45 menit lagi dari Ujung Pandang kalau nggak salah itu ya. Nah, itu saya makan ada satu sop buntut yang enak sekali. Sampai saya besok malamnya, karena di situ saya 1 minggu memberikan training di Berau, saya balik lagi. Tapi yang menarik adalah ketika saya datang, ternyata saya masih menunggu lebih lama dari hari kemarin. Dan yang kedua, dagingnya ternyata lebih keras dari hari kemarin, dan itu menjadikan sesuatu yang tidak konsisten. Jadi waktu give value first ini, kelihatannya sederhana, tapi tantangannya adalah konsistensinya itu loh. Konsistensinya, jadi memberikan senyum lebih dulu itu kelihatannya sederhana, it is only just a smile. Tetapi memberikannya consistently setiap hari, itu yang menjadi tantangan. Ketika minggu lalu kita berbicara misalnya hukum Pareto, karena ketika kita mengatakan oke, saya mau memberikan value lebih dulu, tetapi dari 100 account yang saya punya, mana mungkin saya bisa melayani 100-100-nya dengan konsistensi yang sama. Maka memang minggu lalu kita berbicara, hukum Pareto saja dulu, 80-20, ambil 20% dari klien terbaik Anda, lalu berikanlah mereka value terbaik, bangunlah hubungan terbaik. Nah, ini saya bertemu dengan salah satu klien beberapa waktu yang lalu, dan ini memang mereka bisnis lagi drop, lagi turun ya. Dan di tengah-tengah turunnya sales seperti ini, dan sales turun kan bisa berbagai alasan ya. Salah satunya mungkin perubahan dari strategi yang dilakukan oleh owner yang baru atau manajemen yang baru, dan ternyata strategi itu kan tidak selalu dimakan pasar tuh, tidak selalu tepat. Dan akhirnya setelah 1-2 tahun terakhir itu memang salesnya drop, turun. Nah, ketika sales lagi drop begini, coba tebak teman-teman sales biasanya merasakan dan melakukan apa? Yang dirasakan adalah demotivasi sekali. Dan yang kedua adalah mereka akhirnya mulai berpikir untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Make sense. Hanya bagi teman-teman yang memilih untuk stay. Karena saya mendengar perusahaan ini akhirnya dia sudah sadar sekali ada strategi yang kurang tepat, dan dia lagi melakukan beberapa perombakan strategi, dan dalam waktu dekat itu dia akan muncul dengan strategi yang
bagus, yang kompetitif, yang mereka percaya sekali, ini akan menggebrak pasar. Nah, jadi teman-teman yang akhirnya mendengar berita ini dan memutuskan untuk stay, tetapi itu kan masih beberapa bulan ke depan nih, gebrakan pasar itu akan muncul. Karena ini kan masih dipersiapkan produk-produk yang baru. Dan harusnya di saat-saat seperti ini, teman-teman sales jangan justru akhirnya itu stay dan nongkrong di kantor, ngobrol, bahkan malas-malasan datang ke kantor. Karena merasa, wah, sales kita lagi drop, produk kita lagi kurang pas, kita menjual. Jangan, justru ini adalah waktu di mana Anda lakukan yang namanya visitation. Visitlah customer-customer lama Anda itu, mulai bangun hubungan dari sekarang, supaya ketika produk itu masuk, ketika strategi baru itu diberlakukan, Anda sudah siap, Anda tidak memulai dari awal. Karena yang namanya membangun hubungan baik itu kan butuh waktu, Mbak Yulis. Coba Mbak Yulis dulu pacaran berapa lama baru? Apa langsung seminggu pacaran langsung? Lumayan, bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun pun kan belum tentu kita bisa betul-betul dekat ya. Nah, menariknya kan pada saat drop itu, ya itu tadi demotivasi, akhirnya kita boro-boro mau give gitu loh Pak Eloy ya. Persis. Nah, justru ini adalah mindsetnya. Inilah mindset orang bernama Rave Seller. Dan dilakukan satu penelitian. Kenapa kok banyak orang, alasan orang tidak tersenyum kepada customer atau kepada temannya atau kepada siapapun? Alasannya sederhana sekali. Alasan yang paling umum kenapa banyak orang tidak bisa tersenyum adalah karena mereka self-occupied. Apa itu? Mereka terlalu mikirin dirinya sendiri. Jadi galau lah, lagi nggak dapat sales lah, akhirnya mumet. Waktu dia mumet nggak bisa senyum tuh. Waktu dia nggak bisa senyum, orang nggak suka dia. Waktu orang nggak suka dia, rezeki nggak dapat tuh. Ini kan sesuatu yang sederhana ya, tetapi perubahan mindset seperti ini kalau kita melihat kenapa kok orang-orang yang berhasil di luar sana bisa berhasil dalam jangka waktu lama, simply karena hal-hal yang sederhana ini mereka lakukan secara konsisten. Termasuk waktu sales lagi drop, justru waktu sales lagi drop ini adalah waktunya di mana senyuman itu lebih baik dari hari-hari kemarin. Harus lebih lebar ya Pak? Harus lebih lebar, di mana value yang Anda berikan harus lebih ekstra dibandingkan hari-hari yang lalu. Nah, saya nanti kita break dulu. Saya baru mau membacakan satu kisah ini. Kisahnya nanti kita dengarkan ya dari Pak Eloy. Mau belajar senyum dulu yang lebar hari ini. Kalau Anda sahabat Sonore juga bertanya-tanya begitu ya, apa seharusnya yang bisa kita berikan begitu ya kepada mungkin bukan hanya kepada customer tapi kepada pasangan, orang rekan kerja, bos begitu ya Pak Eloy. Persis, apalagi nanti mau bulan puasa nanti kita mau berikan apa pas lebaran. Apa yang harus diberikan, karena kita harus memberikan terlebih dulu kalau Anda seorang Rave Sellers begitu, kata Pak Eloy. Kita akan lanjutkan, silakan Anda bisa gabung melalui SMS 0812 112 9200 atau bisa mention Twitter kami di @sonorefm92 dan juga @eloyzaluku. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Baik, para sahabat semua yang mau ikutan gabung di acara Sales Mastery with Eloy Zaluku pagi ini, silakan bisa kirim SMS di 0812 112 9200 atau melalui Twitter @sonorafm92 atau @eloyzaluku. Tentang give first, memberi lebih dahulu. Baik, tadi Pak Eloy sudah mau berbagi cerita katanya nih, silakan Pak. Berbagi cerita, dan ini dari salah satu perusahaan klien ya, hanya memang mereka tidak mau dibacakan nama perusahaannya. Ini dari industri farmasi. Ya, dan ada satu orang yang menuliskan kisah ini, dan saya pikir ini pas dengan kita untuk apa yang kita bahas hari ini ya. Dia bilang semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Jadi give value itu, memberikan lebih dulu itu tidak perlu hal-hal yang mahal-mahal, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan, kalau dilakukan secara konsisten, ini akan memberikan dampak yang besar ya. Dia memulai dengan sudah 1 tahun lebih aku bekerja di perusahaan ini katanya. Jatuh bangun dan bangkit lagi, sudah kurasa
saat bergabung dengan perusahaan ini, baik hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan. Begitu banyak pembelajaran dan ilmu marketing yang kupelajari selama di perusahaan ini, baik mulai bekerja, training hingga sekarang. Begitupun pengalaman yang menarik saat aku harus dengan sepenuh hati memberikan sesuatu hal yang lebih untuk mitra kerja, yaitu dokter. Ini farmasi dia Medrep nih ya. Yeah. Begitu banyak karakter dokter yang kita hadapi saat bekerja. Ada yang pemarah, ada yang pemarah juga ternyata dokter tuh ya. Ada yang ramah, ada pula yang pendiam. Saya pernah merasa down saat pertama bekerja, di mana saya beberapa bulan tidak masuk target. Ya, jadi target bulanannya nggak tercapai ya. Namun hal ini tidak menyurutkan harapan saya, pasti bisa lebih baik. Beruntung saya mempunyai figur pemimpin yang baik di sini yang tidak pernah berhenti memberikan semangat kepada saya untuk tetap berjuang mencapai apa yang saya dan tim harapkan. Ada cerita yang ingin saya bagikan meski sedikit, tetapi semoga memberikan inspirasi kepada teman-teman. Ada suatu pengalaman yang benar-benar berkesan dalam hati saat saya menghadapi seorang dokter yang juga seorang pemuka agama di kota X, gitu ya. Pada awalnya saya merasa kesulitan sekali mendekati beliau. Saya mencoba beberapa pendekatan dan akhirnya saya mencoba pendekatan sesuai karakter beliau. Pada bulan puasa, beliau mengubah jadwal prakteknya dari siang sampai sore. Saya berpikir inilah momen yang tepat untuk menarik hati beliau. Setiap hari saya buatkan beliau kue dan es buah selama 1 bulan penuh. Saya sendiri yang membuatkan kue dan es buah itu. Selain hemat, cara ini menurut saya paling pas. Mungkin bagi orang lain, apa yang saya lakukan ini hanyalah hal kecil. Namun saya meyakini bahwa apabila saya mau menekuni hal-hal kecil, maka hal-hal besar akan datang dengan sendirinya. Sejak saat itu, beliau mulai percaya kepada saya. Dan yang lebih penting lagi, beliau mau membantu saya di tiap rumah sakit tempat beliau praktek. Saya sangat teringat dengan kata-kata beliau bahwa uang bukanlah segalanya. Ada hal yang lebih penting dari semuanya itu, dan itu adalah hubungan baik. Menurut beliau, saya mampu menunjukkan relationship yang baik tersebut. Saya semakin termotivasi dengan apresiasi beliau. Mulai saat itu, saya menanamkan dalam hati untuk tidak meremehkan hal-hal kecil, apalagi hal-hal besar. Ini ditulis oleh seorang bernama Medrep Isna Niyah, ya, yang tinggal di satu kota di Kalimantan. Wow. Nah, ini hal-hal kecil, tetapi karena dia konsisten selama 1 bulan. Kalau dia hanya melakukan 1 hari 1 kali bulan puasa, ya nggak dilihat. Apalagi kan mungkin banyak juga teman-teman lain melakukan berbagai macam cara untuk memenangkan hati si dokter ini. Oke. Jadi teman-teman di luar sana, hal-hal kecil Anda lakukan secara konsisten, dan tentu saja ada hal lain di dalam memberikan give first ini, namanya adalah creativity. Butuh kreativitas juga ternyata memberi itu. Bukan hanya waktu mengambil atau mau menerima sesuatu loh. Waktu memberi, kreativitas juga dibutuhkan. Kalau seorang suami mau memberi sesuatu kepada istrinya, juga butuh kreativitas. Kapan waktu memberinya? Memberikan rose mawar atau memberikan bunga lain? Bunga bang gitu ya. Jadi itu yang kita inspirasikan kepada teman-teman pagi ini. Give first, ya, karena berbicara mengenai rev selling, berbicara mengenai give and serve. Giving and serving, itu filosofi dasarnya, memberi dan melayani. Nah, apakah kita mau jawab pertanyaan ini? Ya, sudah ada yang sharing katanya mengenai masalah givers ini. Dia dari Adi di Palangkaraya. Selamat pagi Palangkaraya. Mau share, katanya ayah saya sejak kecil selalu menanamkan kepada saya dan anak-anaknya bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Wow. Lebih baik memberi terlebih dulu karena nikmat kepuasannya itu lebih luar biasa, Pak Eloy. Oke. Dan itu yang saya berusaha terapkan sampai sekarang, walau sulit sebenarnya. Nah, ini ada ujungnya. Walau sulit. Mengawali itu sulit tuh. Iya, ya. Konsistensi itu ya sulit juga. Yang sulit konsistensinya, meskipun tadi halnya yang sederhana, yang kecil begitu Pak Elo ya. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin tadi oke lah, perusahaannya sudah drop begitu kan. Ini sales sudah bingung lagi begitu kan. Apakah saya harus memberikan diskon besar-besaran gitu dengan giversnya itu, atau gimana sih Pak? Saking berbaik hati gitu. Saking berbaik. Yang pastinya diskon enggak. Justru rev selling sales model ini kan mau mengatakan bagaimana kita bisa berhasil jualan dengan memulai dan membangun hubungan baik dan kemudian memberikan nilai manfaat
bukan dengan diskon dan memanting harga. Oh, salah ya. Iya betul. Justru kita tidak terlalu setuju dengan praktek dan strategi banting harga. Karena kalau banting harga dan diskon, alah nenek gue juga bisa. Oke, simpan dulu neneknya Mela. Kita akan break dulu untuk tanda waktu. Jadi kita jawab setelah ini ya? Nanti setelah ini ya, kita akan ya. Ada Mas Adi, ada Mbak Niket Mursi juga di Bali ya. Dari Palangkaraya kita ke Bali nanti. Dan tetap bersama kami, bersama Eloisa Luko juga seorang sentric motivator kita. Tetap di Radio Jaringan Sonora. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Baik teman-teman dan sahabat Sonora, kita akan lanjut lagi perbincangan kita dengan Pak Elo ini. Sekaligus ada pertanyaan tadi ya, kita mau jawab dari Mas Adi tadi. Sulit Pak gitu ya, sebenarnya sulit tapi tetap dicoba gitu untuk memberikan givers tadi ini. Tadi pertanyaannya yang dari Adi di Palangkaraya. Oh Palangkaraya. Oh jadi sharing. Sudah diajarkan oleh orang tua bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Oke, good. Tapi Pak tolong hati-hati nih. Banyak orang merasa memberi itu lepas dari menerima. Nggak loh, ini adalah koin yang sama. Hanya saja memang koin yang pertama itu berbicara mengenai memberi. Tetapi waktu memberi jangan mengatakan bahwa menerima juga jadi nggak boleh. Kita berbicara dalam bisnis ya. Memberi give first itu yang kita lakukan, tetapi kita juga boleh berpikir bahwa dengan give first ini akan mendatangkan hal-hal lain untuk kita di kemudian hari. Walaupun saya tidak mengajarkan bahwa ketika Anda memberi, harapkan bahwa akan menerimanya dalam waktu cepat. Kapan Anda menerimanya, bisa saja Anda tidak menerima dari orang yang sedang Anda bantu itu. Anda bisa menerima dari orang lain, ya. Jadi pertanyaannya adalah memberi terlebih dahulu karena nikmat kepuasannya lebih luar biasa. Dan itu yang saya berusaha terapkan sampai sekarang, walau sulit sebenarnya. Sulit karena ini melawan natur. Natur kita itu maunya ya menerima. Gitu. Naturnya. Jadi Bapak, itulah yang kita bahas setiap hari Rabu pagi. Dengan harapan ini akan mengubah mindset dan kemudian mengubah natur kita. Kita tuh selalu berpikir begini loh, kehendak, will itu bisa jalan independen daripada natur. Natur kita memang itu ya maunya dapat terus. Ini natur orang berdosa nih. Gitu. Tetapi kalau natur itu sedikit-sedikit diperbaiki gitu ya, maka lama-lama memberi itu menjadi tidak terlalu sulit lagi. Tetapi sekali lagi Pak, kenapa merasa sulit? Karena ya naturnya memang kita lahir ingin mendapatkan lebih dulu. Tetapi justru karena semua ingin mendapatkan lebih dulu dan muncullah seorang reseller yang memberi lebih dulu, di situ justru Anda menjadi berbeda dengan seller-seller yang lain. Ketika Anda datang ke satu toko, 100 sales yang pernah datang sebelum Anda, itu dia sifatnya tuh mau jualan aja, yang kita sebut sebagai hard selling dan consultative selling. Ketika Anda datang, Anda tidak langsung meminta order, justru Anda menanyakan kabarnya dulu ya. Itu saja sudah memberikan satu perbedaan. Ketika Anda memberi apa? Memberi perhatiannya. Nah, tolong tapi ingat ini adalah satu kalimat yang penting. You cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberi apa yang tidak Anda miliki. Jadi kalau Anda tidak memiliki yang namanya hati seluas samudra, bukan, tetapi hati yang memang Anda itu sudah cukup puas dengan hidup, Anda bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Bersyukur apa? Saya belum capai target. Ya, saya tahu, tetapi Anda tetap melihat hari ini hari yang bisa dinikmati.
Kalau Anda tidak punya itu, ketika Anda bertemu dengan customer, Anda memang nggak bisa memberikan apa-apa sih. Karena Anda sendiri sudah, baterainya sudah soak. Yang Anda minta justru Anda dibantu, Anda dimotivasi, Anda diberikan target. You are empty, Anda kosong. You cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberi apa yang tidak Anda miliki. Kalau Anda belum punya confidence, Anda belum mempunyai yang namanya kebahagiaan, ya Anda nggak bisa membagikan kepada orang lain. Anda nggak bisa senyum, Anda sendiri lagi soak sih. jadi charging dulu. Chargingnya apa? Ya salah satunya mendengar kita setiap hari Rabu pagi. Ya, baik. Itu ya untuk Mas Adi. Nah, ini kemudian, bagi Anda yang juga setengah merasa dicas gitu ya pagi hari ini ya. Ada nih Ketut Mursi di Bali nih Pak Eloy. Ya, siap. Bagaimana ketika kita mengalami kebutaan atau tunanetra begitu ya, yang harus ditampilkan apa dulu? Senyum? Kalau selain senyum apa? Kalau senyum kan ada orang di depannya ya, iya gitu ya, pas. Tapi kalau nggak ada orang di depannya, sia-sia katanya senyumnya nih Pak Eloy. Ini pertanyaan menarik sekali ya Pak Ketut, terima kasih. Dan saya mau sharing Pak, tapi sekarang saya punya pengalaman tentang seseorang yang mengalami kebutaan. Tetapi sebelum saya sharingkan ini, saya pertama mau menyampaikan bahwa sharing ini tidak bermaksud meremehkan perjuangan teman-teman yang mengalami kebutaan ya. Saya bahkan pernah membaca ada satu cerita, seorang pembicara itu diminta untuk memberikan seminar motivasi kepada teman-teman yang mengalami tunanetra. Dia sudah berbicara satu sesi selama 1 jam. Dan dia merasa ternyata kok pendengar teman-teman peserta ini tidak merasakan apa-apa. Karena dia ngomong menggebu-gebu, tapi teman-teman tunanetra ini nggak merasakan apa-apa. Akhirnya seorang pembicara ini dia berpikir apa yang harus kusampaikan. Dia bicara dengan panitia. Lalu di sesi yang kedua dia datang dengan mengatakan, teman-teman, di sesi pertama saya sudah berbicara menggebu-gebu, tetapi saya pikir tidak menyentuh hati Anda. Dan saya mau minta maaf karena apa yang kusampaikan 1 jam yang awal itu, saya mengatakannya tanpa pernah mengerti kesulitan yang sedang Anda hadapi. Jadi saya sudah siapkan bahan untuk sesi yang kedua ini, tapi terus terang aku tidak mampu menyampaikannya. Kenapa? Karena aku tidak pernah merasakan apa artinya menjalani hidup dalam kebutaan. Aku seorang pembicara yang bisa melihat, dan aku berbicara dengan cara pandang orang yang bisa melihat. Hari ini aku diberikan 1 jam ke depan, tetapi aku tidak bisa bicara apa-apa karena aku tidak mampu memahami kesulitan yang Anda hadapi. Lalu pembicara ini meneteskan air mata. Kemudian ternyata para peserta juga meneteskan air mata. Lalu mereka mengatakan ini, that's it, itu dia. Kamu sudah menyentuh hati kami. You know. Jadi ternyata teman pembicara ini, dia nggak berbicara mengenai teori-teori yang hebat-hebat. Dia hanya mau mengatakan, aku tidak mengerti. Karena aku bisa melihat, dan aku sedang berbicara di hadapan teman-teman yang tidak bisa melihat. Pak Ketut, aku mau sharingkan sesuatu, tetapi aku mau mengatakan hal yang sama. Apa yang saya sharingkan ini bukan mengatakan bahwa perjuangan teman-teman tunanetra itu gampang. Aku tidak akan pernah menceritakannya gampang, karena aku tidak pernah mengalaminya. Tetapi waktu dulu saya pernah kuliah di Australia, di Melbourne, Pak Ketut. Itu saya kuliah sambil bekerja, Pak. Itu saya mengambil 5 mata kuliah setiap semester. Anak-anak international student, itu anak-anak Indonesia dan dari negara lain yang sekolah di Australia, itu kuliah biasanya maksimal 4 mata kuliah per semester. Tetapi karena saya kerja sambil kuliah, saya ingin cepat-cepat selesai, sehingga saya mengambil 5 mata kuliah per semester. Dan itu bagi saya bukan sesuatu yang gampang, Pak. Karena saya ini lahir di satu desa yang hari ini tidak ada listrik, tidak ada aspal. Yang artinya jangankan ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja saya pas-pasan. Kemudian saya harus kuliah, kerja. Bukan hanya 20 jam dalam seminggu, saya kerja sampai 50 jam dalam seminggu. Jadi itu adalah perjuangan hidup yang luar biasa keras. Bahasa Inggrisnya pas-pasan, sudah harus mengambil 5 mata kuliah, dan harus kerja sampai 50 jam dalam seminggu. Itu kalau ke kampus, Pak, itu mata itu udah capek, ngantuk. Tetapi saya masih ingat, itu saya punya teman kampus, itu tunanetra, Pak. Dan setiap kali naik tram itu
seperti kereta tetapi di dalam kota itu ya. Itu dia pakai tongkat dan dia ndak pernah Pak. Itu yang namanya kelihatannya murung mukanya. Jadi setiap kali bertemu dengan teman ini di tram, melihat dia saja, ndak usah ngomong apa-apa. Waduh, semangat hidup saya bangkit. Karena saya mulai mengatakan dia saja bisa menjalani hidup dengan semangat. Aku bisa. Jadi Pak, pertanyaan Bapak adalah bagaimana bisa memberikan senyuman padahal orang itu belum tentu ada di depan kita. Pak, ndak usah melihat apakah ada orang di depan Anda atau tidak. Senyum saja. Setiap kesempatan di mana Anda bisa senyum. Tetapi ingat ini ya, Helen Keller. Ini adalah seorang yang mengubah dunia di zamannya. Dan Helen Keller juga seorang yang tunanetra. Dia beruntung sekali tapi karena dia punya seorang guru yang memang membantu dia untuk melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda. Dan apa yang dia lakukan adalah ketika dia mulai melihat bahwa hidup ini memang aku tidak bisa melihat secara mata jasmani, tetapi aku bisa melihatnya dengan mata rohani saya. Maka yang namanya senyum itu harus genuine, bukan hanya sekedar senyum tapi tidak tulus. Ketulusan itu muncul di dalam hati yang memang berdamai dengan kenyataan bahwa sekarang aku tidak bisa melihat. Maka doa seseorang yang hebat itu mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua. Doanya adalah seperti ini. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Kalimat yang kedua, mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Jadi keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Kalimat yang ketiga, kebijaksanaan untuk mengerti perbedaan di antara keduanya. Jadi, Lord, give me serenity. Berikan aku satu kedamaian, pandangan untuk bisa menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Apa itu? Bagi kita yang secara fisik tidak bisa melihat, katakanlah ini tidak bisa kita ubah. Tetapi berikan aku keberanian untuk bisa mengubah apa yang aku bisa ubah. Nah, apa ketut yang bisa diubah saat ini? Tadi kita berbicara mengenai senyuman, tetapi Anda mengatakan bagaimana kalau tidak ada orang di depan kita? Masa kita senyum nanti dipikir orang gila? Pak, senyum saja pada dunia. Apakah ada orang yang melihat atau tidak? Senyuman itu kan tidak harus itu ketawa, mungkin kita dianggap gila. Tapi memberikan senyuman itu adalah mau menyampaikan pada dunia, yes, aku tidak bisa melihat, tetapi I'm not giving up. Aku tidak menyerah, aku tidak mengeluh, aku tidak membenci kehidupan, aku tidak membenci Sang Pencipta, aku tidak membenci Tuhan. I'm fine dengan apa yang ada sekarang, karena dengan yang ada sekarang justru aku memberikan inspirasi kepada orang-orang yang bisa melihat bahwa kalau Anda bisa melihat, harusnya Anda lebih bisa bersyukur. Tetapi saya yang tidak bisa melihat ini, saya mau memberikan inspirasi kepada orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh temanku waktu saya kuliah dulu. Kalau akhirnya saya bertahan sampai akhirnya lulus kuliah dengan kehidupan yang kuliah sambil bekerja. Salah satu inspiratornya bukan orang yang menulis berbagai macam buku bestseller, bukan. Tetapi temanku yang namanya Niki ini, Yang namanya Niki ini, yang badannya kecil, ya, kemana-mana dia naik tongkat. Dan ternyata dia hampir tidak pernah bolos dari kuliah. Dan saya pernah mengatakan, gimana sih kok kamu bisa sekolah ini loh? Kan gak bisa membaca. Lalu dia mengatakan begini, saya punya, kalau ada buku-buku yang ada braille itu ya, tetapi kan tidak semua buku kuliah yang seperti itu. Nah ternyata, ini menarik sekali. Ini kalau saya ingat lagi ya, ini ternyata ada orang yang baik hati, Mas Bima. Tetangganya itu yang rutin memberikan 2 jam waktunya setiap hari untuk membacakan buku-buku itu untuk Niki. Jadi memang Niki bisa sehebat ini karena ada orang yang bisa membaca, bisa melihat, membantu dan memberikan waktunya 2 jam dalam sehari. Nah, dia 2 jam dalam sehari, dia komit. Entah itu pagi, entah itu malam, setelah dia pulang kerja, dia berikan untuk membantu Niki. Dan akhirnya Niki selesai. Dan bukan selesai dengan nilai kuliah yang biasa-biasa, dengan hasil yang baik. Wow. Jadi pertanyaannya Pak, apa yang harus dilakukan?
Saya tidak sekali lagi meremehkan apa yang perjuangan yang sedang dialami oleh teman-teman yang tidak bisa melihat, tetapi give first itu bisa dilakukan dengan berikan senyuman, nggak usah lihat apa ada orang yang bisa melihat atau tidak. Oke. Ini dari ibu katanya, bukan dari Pak. Maaf, dari ibu. Ya. Maaf ibu. Hebat, good. Saya puas dengan jawaban Pak Eloy, kata Ibu Ketut Kursi ya. Luar biasa, katanya layak dikagumi nih Pak Eloy. Baik. Thank you, Ibu. Terima kasih Ibu. Kita break dulu ya. Iya, kita harus break. Masih ada beberapa komersial lagi. Teman-teman tetap bersama kami dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui SMS di pagi ini. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Ya, kita masih punya waktu sedikit lagi nih Pak Eloy, mungkin sekitar 3 menitan begitu. Dan tentu saja kesimpulannya tadi menarik sekali, bahwa kita bisa memberikan sesuatu tadi, give first ini dengan hal-hal yang kecil tapi secara konsisten. Yes. Seperti Pak Surya tadi sudah kirim SMS ini di Semarang ya. Oh iya betul, bagus sekali ini boleh dibacakan. Dengan tersenyum membuat semua jadi lebih baik. Dari dulu sampai sekarang saya melakukan hal tersebut dalam pekerjaan saya, membuat saya mendapatkan tanggapan-tanggapan positif dari klien saya. Bahkan sampai ada klien yang bilang dari dulu saya nggak pernah kerjasama dengan pihak manapun, tetapi tidak tahu kenapa pas Pak Surya datang menawarkan kerjasama, saya bisa langsung terima katanya gitu ya. Dan itu karena saya selalu tersenyum terlebih dahulu untuk memulai segalanya. Good. Simple thing. Bagus Pak Surya. Hanya tentu saja kita tidak berhenti sampai di senyumannya saja ya. Itu give first, dimulai dari hal yang kecil, itu senyuman. Tetapi tentu kita mesti berkreasi nih. Di dalam Rave Sales Model kan kita mulai daripada relationship based. Kita mulai dari hubungan baik ya. Dan minggu lalu saya hanya mau ingatkan teman-teman aja nih, minggu lalu kita sudah meminta mereka untuk memikirkan orang-orang yang ada di lantai 3, 4, dan 5. Lantai 3 itu adalah teman kerja, konsumen, di mana Anda sudah mulai berbagi cerita tentang pengalaman masa lalu, pengalaman hari ini, dan cita-cita masa depan. Yang keempat itu adalah sahabat, mentor, teman-teman yang sudah sangat dekat, di mana kalau Anda menelpon mereka, itu mereka bisa menerima dengan sambutan hangat. Nah, untuk orang-orang yang di level 3 dan 4 ini, tentu saja bukan hanya senyuman yang dibutuhkan, tetapi Anda juga mesti memberikan hal-hal yang, let's say, tanggal penting bagi mereka apa, ulang tahunnya mungkin. Nah, itulah sebab tadi kita diskusi sebelum kita masuk lagi tentang diskon yang let's say 10% atau 20% ya Mas Bima. Jadi ada perusahaan-perusahaan dan sales person yang sudah terbiasa mengenai apa-apa tuh dikasih diskon. Saya usulkan ini jangan dipertahankan terus-menerus ya, tetapi bagaimana kalau yang 20% ini dijadikan sebagai let's say dana untuk kita membangun hubungan baik dengan customer ini, dan di dalam kita memberikan mereka value ya, atau yang bermanfaat. Karena value itu tentu saja selain daripada product leadership, produknya harus baik, tetapi ya itu tadi ketika misalnya kita memberikan mereka hadiah, dan ya ini tadi saya kepikir juga ini takutnya dianggap sebagai bagian dari permulaan untuk melakukan kongkang-kongkang dan korupsi ini. Harus hati-hati sekali seperti yang sudah kita lakukan dan katakan berkali-kali. Justru Rave Sales Model ini berbicara mengenai kerja itu adalah ibadah Anda. Jadi ketika Anda memberi lebih dulu, bukan untuk mengharapkan nanti Anda akan dapat proyeknya. No. It is about give first, karena memang kita kita sebagai manusia memang pekerjaan kita memberikan dan melayani, bahwa nanti sebagai buahnya Anda akan mendapatkan indan itu adalah buah. Tetapi kalau Anda lakukan konsep ini, memberi lebih dahulu, ajakin entertain, kita golfing bersama, kita ajak dia ke Singapura, kita ajak dia pijat di mana, bukan itu yang sedang kami katakan. Walaupun memang banyak, ya ujung-ujungnya memang orang ini engage pada Anda, tetapi engagement di dalam hal yang tidak baik, apalagi menjelang bulan puasa seperti ini. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita inginkan adalah sebagai manusia justru kita mau menjadikan profesi sales ini profesi yang mulia. Karena selama ini kita selalu merasa, wah sales pasti penipu. No. Kita mau mengubah
image itu dengan mengatakan seorang sales yang baik, khususnya reseller ya, bukan hard selling dan bukan consultative selling, tapi sales model ini berbicara mengenai setiap kali Anda datang, customer Anda merasa you are coming, Anda datang untuk memberi dan melayani lebih dulu, dimulai dengan senyuman dan tentu saja di follow up dengan pemberian-pemberian yang lain. Oke, itu tadi ya tentang give first, tapi dilengkapi dengan konsistensi tadi. Yes. Oke, Yulis, nampaknya harus diakhiri dulu obrol kita di pagi ini bersama dengan Pak Eloy di acara Sales Mastery. Minggu depan kita saja dengan topik-topik yang menarik. Akhir kata saya Bima. Saya Yulis. Saya Eloy, katakan. Yes, I can. Salam sukses. Try.